waktu untuk berbahasa basi, ya. Saya mungkin saudara lihat kok hamba Tuhan pakai kaos, santai, pakai celana jin, ya. Memang sejak saya dipanggil jadi hamba Tuhan itu saya sudah bertekad tidak memperlihatkan ke pendetaan ataupun apa dengan berupa pakaian atau apa. Ya, karena kalau jadi pendeta penuh kan mesti bajunya hitam semua, cuma sedikit sini kasih putih, saudara, itu aturannya. Ya, kemudian kemana-mana mesti cara ngomongnya juga, cara jalannya, oh ini pendeta. Ya, itu dibuat seperti itu sehingga kita menjadi makhluk yang aneh, makhluk yang menjadi makhluk yang eksklusif, tidak sama dengan orang lain. Padahal hamba Tuhan itu ya manusia, betul? Dia bisa lapar, bahkan dia bisa sakit, bahkan banyak yang mati sakit dan tidak sembuh. Lah katanya Tuhannya penyembuh. Makanya ketika saya dipanggil melayani Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan tahun 90, umur 24 saya meninggalkan pekerjaan, umur 24. Kemudian Tuhan suruh saya berhenti dan tinggalkan. Buat saya tidak mudah karena semua orang punya cita-cita. Semua orang punya obsesi, semua orang ingin mencapai sesuatu, semua seperti itu. Ada di sini yang ya hidup saya jalani saja apa adanya, saya mengalah saja. Ada? Semua mesti punya cita-cita, punya keinginan, punya kemauan. Nah, makanya saudara dan saya, mengapa melakukan sesuatu mesti dimotivasi oleh sesuatu. Amin. Kemudian saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau engkau mau pakai saya, kalau engkau suruh saya khotbah kesembuhan, engkau harus sembuhkan orang. Kalau enggak, saya enggak mau jadi hamba Tuhan. Saya enggak mau tidak lebih daripada seorang pedagang obat di pinggir jalan. Kenapa saudara? Bedanya pedagang obat di apotek dengan di pinggir jalan, bedanya jelas. Amin. Kadang-kadang bedanya saudara, kalau saudara pakai obat ini, gosok kaki hilang. Amin. Dan ada yang beli. Saudara bisa bayangkan kalau ada obat gosok di kaki, kakinya hilang, dan orang mau beli, itu orang stres apa tidak? Gosok di mata, mata hilang. Loh, siapa mau beli? Kalau bilang gosok mata, mata sembuh. Bagus, kalau mata hilang. Kemudian saudara, Tuhan katakan, oke, deal. Ya. Kemudian saya masuk pelayanan. Dan membuktikan bahwa firman ini benar. Ya, yang saudara dan saya baca itu benar. Jangan cuma kita ngomong, Yesusku luar biasa. Luar biasanya apa? Buktinya masalahmu nggak selesai. Buktinya pergumulanmu nggak beres. Buktinya segala sesuatu yang terjadi di alam hidupmu tidak terjadi tidak seperti yang kau harapkan. Terlalu banyak orang Kristen mengalami seperti itu. Alasannya dia, saya sedang pergumulan, Pak. Saya sedang di padang gurun, Pak. Saya sedang diuji Tuhan, Pak. Saya sedang. Dia sendiri yang menentukan dia sedang diuji atau tidak. Kalau yang negatif, pandangannya, iblis sedang menyerang saya, Pak. Ya, itu ada pengajaran gitu. Dikit-dikit iblis, saudara. Ya, saya pun kasihan sama iblis. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi di hidup manusia disalahkan kepada iblis. Misalnya diperiksa, waduh, ini ternyata kolesterol tinggi. Wah, iblis. Tidak ada iblis kolesterol, betul? Yang ada makanan kolesterol, amin. Kemudian misalnya diperiksa lagi, waduh ini ada gini-gini. Biasanya salahkan setan melulu, saudara. Padahal mungkin pola hidup kita yang bermasalah, mungkin riwayat sejarah keluarga kita secara genetik yang bermasalah. Saya tidak sampaikan lagi ulang apa yang saya sampaikan bulan lalu, tapi sekarang kita mau belajar satu ayat saja, tidak banyak-banyak, saudara. Ya, yang dulu saudara di sini suka film silat ada, tolong angkat tangan. Hanya 2 orang suka film silat, saudara. Tokoh silat yang tidak pernah bisa digantikan adalah Bruce Lee. Ya, walaupun ada Jackie Chan, ada siapa, dia tidak pernah bisa digantikan. Dia katakan begini, saudara. Dia suka tarung dengan perguruan-perguruan lain, dan dia ngomong sederhana sekali. Saya tidak takut dengan orang yang bisa 1000 jenis tendangan. Saya hanya takut dengan orang yang bisa 1 jenis tendangan, tapi dilatih 1000 kali. Dia katakan begitu, saudara. Firman Tuhan juga tidak usah terlalu banyak ayatnya. Saya tidak senang, saudara, kalau orang khotbah, sekalipun sesama pendeta, khotbah ayat ini buka, ayat ini. Kenapa tidak 1 ayat aja jelas sampai ngerti gitu loh. Saudara, saya mau tanya, dokter umum sama dokter spesialis mahal mana nek visite? Loh, padahal spesialis kerjaannya lebih sedikit. Amin. Lingkupnya lebih khusus. Loh, kalau umum kan semuanya. Amin. Ya datang orang sakit mata diurusi, betul? Datang semua diurusi. Tapi kalau ke dokter mata enggak mungkin, Pak, saya sakit pinggang. Loh, dokter mata bilang enggak baca di depan. Amin. Oh, enggak punya mata memang, betul. Makanya enggak baca. Ya, saudara, pasti itu lebih khusus pekerjaannya, betul? Tidak umum, lingkupnya lebih kecil, tetapi mesti justru lebih mahal dibayar. Makanya, saudara, lebih enak kita jadi orang Kristen banyak mengerti tentang 1 ayat, 2 ayat, tapi benar-benar mengerti mendalam daripada begitu banyak dan semua cuma kulit-kulitnya, saudara. Ya, ini yang seringkali jadi beban kita sesama hamba Tuhan, saudara. Supaya kenapa lebih orang Kristen ini mau dibawa kemana sih ceritanya?
Ya, kita tahu saudara, negara kita ekonomi tambah bagus, ya kan? Buktinya apa? Mobil di mana-mana ada. Amin. Zaman Jepang susah ada mobil, amin. Pertama zaman Orde Baru, dulu itu orang ngantri bulgur tuh. Saya masih ingat, masih kecil saudara. Sekarang di mana-mana kelimpahan, betul. Buktinya banyak orang menderita kegemukan. Berarti sudah makanan terlalu melimpah. Amin. Kolesterolnya tinggi. Berarti apa? Minyak goreng tersedia banyak sekali. Terus apa lagi? Misalnya asam uratnya tinggi. Bebek goreng tersedia melimpah. Itu kan sudah secara ekonomi lebih makmur. Tapi juga walaupun banyak semua mulai tersedia, tidak semua orang bisa membeli semua yang tersedia. Dan juga saudara, tidak semua orang siap untuk memakai semua berkat Tuhan untuk menikmati semua yang tersedia. Banyak orang mau beli ini khawatir jangan simpen, mau beli ini jangan, semua jangan saudara. Terus di rumah cuma makan jangan kunci. Alasannya ini paling rendah kolesterol, misalnya gitu. Tak bukan itu saudara. Banyak orang sebenarnya takut menghadapi masa depan sehingga tidak berani memakai berkat Tuhan untuk dinikmati. Ya nanti sudah tua sekali baru, aku ingin pergi ke anu lah, matai sudah tidak lihat ngapain. Nek masih sehat saudara perlu. Ya saya sering saudara ke negara-negara yang saya tidak pernah ketemu satu pun warga negara Indonesia. Saya keliling hari-hari saudara, tidak satu pun saya ketemu orang Indonesia. Yang saya selalu ketemu adalah wisatawan India. Kenapa? Kemana saya pergi? Loh India sak grup, ke sana India sak grup. Ya, bahkan saya naik kapal pesiar di Laut Tengah saudara, cuma saya satu-satunya orang Indonesia. Di kapal itu saya lihatin mana, minimal naik sesama Indonesia, hai, wah ngomong-ngomong, gak ketemu-ketemu saudara. Ya, bahkan dari kapal pun pengumumannya tidak ada bahasa Indonesia. Kesejahteraan. Oke, kita nggak bahas itu dulu, tapi buka Alkitab kita bersama Amsal Sulaiman pasal ke-15 ayat ke-1 saja. Saya tetap akan lihat jam, puji Tuhan jamnya di sini sangat amat besar. Ini juga baik. Kadang-kadang pendeta karena kebiasaan ngomong nggak bisa dihentikan. Ya, contohnya saudara. Ya, kalau saudara saya katakan acara syukuran. Suruh pendeta yang doa itu panjangi minta ampun. Padahal cuma doa makan. Tuhan berkati makanan ini, berkati Sabang, Merauke, Medan, semua dia sebut saudara. Padahal cuma mau makan. Padahal mau doa makan, Tuhan terima kasih atas makanan di depan kami. Kami mau menikmatinya. Jadikan makanan ini berguna buat kesehatan kami. Amin. Ini enggak berkati anak yatim piatu, berkati janda-janda, semua dia sebut saudara. Ya, makanya saya pun kalau sesama pendeta kadang-kadang kalau saya lihat saya bergaul terus saya suruh pimpin doa makan panjang-panjang enggak akan saya suruh lagi, saudara. Kenapa? Doa makan aja suwe nih. Amin. Betul, saudara, mau makan aja susah sekali. Ya, karena terbiasa ngomongnya panjang. Makanya syukur kalau jamnya sekian besar. Oke, sudah ketemu? Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, ayat ini bisa diaplikasikan, diterapkan, bisa terjadi di dalam seluruh bagian kehidupan kita. Hubungan suami istri, hubungan antara bawahan dengan atasan, hubungan kerja yang satu level, dan hubungan pasien dengan dokter, hubungan dokter dengan perawat, dan segala-galanya. Saudara dan saya perhatikan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Terus, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Berarti ada orang-orang yang bertanya dengan sikap, dengan intonasi, dengan cara, dengan motivasi, didorong kegeraman dan kemarahan. Saya mau ulang dulu. Yang sudah nikah angkat tangan. Turunkan tangan. Pernah tidak bertanya saudara sebagai istri atau suami, ditanya dengan nada yang kurang enak oleh pasangan saudara? Pernah? Semua pernah, kecuali punya istri atau suami yang bisu, amin. Cuma, wow. Saudara dan saya, Alkitab katakan, saudara dan saya seringkali merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi belum tentu atasan kita, pasangan hidup kita, ya kan, bahkan mungkin di sini pasiennya sudah merasakan kita melakukan yang terbaik, sudah menilai kita melakukan yang terbaik. Buktinya saudara lihat sana, ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Berarti akan ada pertanyaan yang penuh kegeraman. Misalnya, kok lama sekali, Sus? Nah, terus saudara bilang, memangnya sampean tok pasien di sini? Loh ya, kalau dia tok pasien di rumah sakit sebesar ini, takut sekali, betul? Sisa semua ruangan kosong kan mengerikan. Bisa untuk apa? Acara film horor. Tiba-tiba itu pintu, terus
Nah, saudara, setan selalu di suaranya suara wanita, jarang ya. Betul? Jarang toh, betul ibu-ibu? Betul? Iya apa ya? Makanya itulah ketidakadilan pria, menganggap lebih banyak jenisnya yang baik. Loh, wewe gombel itu laki apa perempuan? Perempuan, saudara, baik. Tapi yang saudara mau lihat, saudara dan saya harus menyadari kata firman Tuhan. Bagaimana kita menilai diri sendiri itu tidak 100% akurat. Ada orang lain yang akan menilai kita. Itu dulu. Buktinya, saudara, dia akan bertanya dengan kegeraman. Contoh, istri juga sudah kerja cari duit. Suami bilang, "Mah, kok terus 1 bulan kok belum 1 bulan wis habis." Padahal dia kasihnya terbatas, ditambah lagi dengan uangmu di situ, dia pun bisa nanya dengan gram. Atau engkau pun bisa nanya dengan gram, "Pak, mana uangmu? Kemarin di kantong 500, sekarang sisa 100, kamu bawa kemana?" Apalagi tiba-tiba ketemu nota. Ya dong, nota dibuka, minum es campur 1, es anu 1, terus 2 porsi. Ini sama siapa? Pertanyaannya mungkin lembut. Ini nota makan sama siapa? Itu nadanya lembut atau penuh tanda tanya? Penuh tanda tanya. Jadi perhatikan dulu yang pertama. Saudara dan saya tidak bisa menilai diri kita sendiri. Akan ada orang lain yang menilai. Yang kedua, saudara, sebaik apapun saudara dan saya melakukan sesuatu, kadang bahkan sering ada orang yang tidak puas, tidak bisa menerima apa yang kita lakukan itu tidak dihargai. Buktinya dia geram. Dalam hubungan pimpinan dengan bawahan, dalam hubungan suami istri, itu bisa ada seperti itu. Karena apa, saudara? Yang kedua tadi, ada orang yang punya sifat apa, saudara? Perfeksionis. Ya, di satu sisi sifat perfeksionis itu baik. Kenapa? Misalnya, ya, kalau saya sifatnya perfeksionis, saudara. Dulu saya kelola hotel, jangan harap ada kelabang sedikit pun. Kalau ada, ya, kalau bagian urusan di luar kamar itu namanya houseman. Panggil sini. Itu apa? Saya nggak tanya lain. Itu apa? Lihat. Kok nggak bersih? Pertanyaan saya, kok nggak bersih? Oh ya Pak, maaf Pak. Karena satu sisi, saudara, perfeksionis itu baik. Orang itu akan melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Tetapi kalau pimpinan perfeksionis, cilaka. Dia akan menuntut orang sesempurna mungkin melakukan sesuatu. Dan itu tentu saja bermasalah. Bawahan perfeksionis bagus. Pimpinan perfeksionis bermasalah. Apalagi kalau pimpinannya cuma bisa nuntut tapi tidak bisa kasih contoh. Poin yang ketiga sekarang, saudara. Ya, jawaban yang lemah lembut. Tuhan mengajar saudara dan saya menghargakan pandangan pihak lain. Menghargakan perbedaan pendapat. Menghargakan perbedaan penilaian. Dia kan menjawab, misalnya saudara, dalam hubungan suami istri. Istrinya bilang, "Ma, aku apa-apa kepingin beli ini." Istrinya bilang, "Pak, kita rasanya lebih perlu Pak." Bilang, "Aku kepinginnya ini." Biasanya wanita, saudara, maaf ya, untuk membuat rumah tangga itu jalan, perlu usaha 2 orang. Amin. Untuk merobohkan rumah tangga itu 1 orang saja cukup. 1 orang aja, misalnya lakinya pergi sama wewe gombel, tidak pulang, hancur rumah tangga itu sudah 1 orang saja. Amin. Biar istrinya rajin berdoa. Tapi untuk rukun perlu 2 orang. Makanya saudara, ada satu hamba Tuhan mengajarkan sederhana sekali. Rumah tangga itu hanya bisa rukun dengan resep yang sangat sederhana. Yaitu mengasihi dan mengalah. Selesai. Kenapa? Cuma mengasihi tok tapi tidak mengalah, pasti tukaran terus. Amin? Mengalah terus tapi tidak mengasihi, pasti sesat terus. Coba ibu-ibu, rasanya. Betul? Kenapa? Karena ngalah terus. Tapi kalau sayang bener, tidak apa-apalah. Dulu aku mendapatkan dia melewati 8 wanita lain. Misalnya kan ada kebanggaan, amin. Loh, ya kan? Saudara dan saya perhatikan, kebanggaan itu juga harus dibayar. Jangan sampai gini. Wah, aku bersyukur, Bunda. Dulu aku dapatkan suamiku, tidak ada perjuangan, tidak ada orang yang mau sama dia. Lah itu malah petaka, amin. Kalau saudara dapat pasangan yang tidak ada seorang pun yang mau, itu bukan mujizat dan keberuntungan. Itu perlu tanda kok mata orang lebih melek dari saya. Amin. Iya kan? Saudara jangan bangga. Kamu jadi hamba Tuhan serba salah, saudara. Kenapa? Begitu pemberkatan nikah diberkati, pulanglah, beranak cuculah, ya toh. Begitu pemberkatan nikah, itu biasanya topeng palsunya lepas semua, saudara. Mulai kelihatan aslinya. Betul? Betul? Betul apa ya? Coba ibu-ibu ini waktu pacaran berani cerewet-cerewet enggak? Seperti yang sekarang ini sudah nikah. Berani?
Tidak berani toh? Manis sekali, betul. Lembut sekali, amin. Rawat diri, amin. Iya toh, pacarnya mau datang misalnya malam minggu, Sabtu mau datangnya jam 6. Wah, jam 4 wis caci. Banyak dah. Iya apa enggak, ibu-ibu? Tapi begitu sudah nikah, anak 3, 4, wis asal sisiran sudah. Alasannya apa? Kita sudah ke gereja, ya kan? Karena apa? Gereja tidak akan pernah mengizinkan perceraian. Terus tidak ngerawat diri lagi, betul? Bau berambang sini, bau macam-macam, saudara. Ya, wanita tuh biasanya gitu kadang-kadang. Kenapa? After sale service-nya kurang. Begitu wes payu, ya sudah, hilang. Nggak mau dia lagi ginilah, gitulah. Amin. Tapi masih belum, wah dandan, rawat diri. Sian saudara laki-laki. Kami pun setua apapun kami, seperti saya sudah 48, tetap ingin istri itu penampilannya menyenangkan, menarik. Tetap ingin kalau bisa dia seperti dulu pertama kami bertemu dengan dia, pertama jatuh cinta. Kepingin dia gitu. Tetapi tidak mungkin toh Pak, kita tambah tua, tambah bogang, gigi habis. Betul, saudara. Ya, tapi nih yang sudah berumah tangga ngerti. Fisik itu ketika sudah berumah tangga mulai menjadi turun, betul, nomor kesekian. Bener enggak, Bapak-bapak? Yang penting sekarang rukunnya, ngomongnya nyambung enggak? Betul. Udah lain, saudara. Waktu pacaran baru seperti itu. Tapi alangkah baiknya juga kalau benar-benar dirawat sehingga dilihat dari belakang. Wih, kayak anak 17 dilihat ke depan. 57. Ya minimal ada satu sisi yang bagai. Supaya kenapa? Jangan sampai fotografernya waktu pesta ulang tahun pernikahan bingung. Mau ngambil dari sudut mana ini? Dari sini enggak pantas, dari situ enggak pantas. Fotografer stres, buang kameranya wis nyerah wis. Yang ketiga, saudara dan saya harus bisa menghadapi perbedaan pendapat, bisa menghadapi perbedaan penilaian dan pikiran dengan baik. Kalau kita bilang jawaban yang lembut, harus dihadapi dengan lembut perbedaan itu, bukan bilang aku tuh yang ngalah sama kamu enggak pernah ngalah. Tuh, ya salahmu tuh kok mau sama aku, kan begitu tuh. Sekarang jujur aja, kalau orang berumah tangga biasanya wanita lebih tahan mengalah. Nah, saya pernah cerita nih sedikit, konselingin satu ibu, suami saya dulu wah, itu saudara ya. Terus suaminya jemput dia, datang di luar. Dilihat suami bilang, Yang, kok bisa? Suami saya kok. Saya kagum sama wanita, saudara. Mereka rata-rata punya dasar acting yang luar biasa. Ya, apa enggak? Biar bagaimana kok jengkel sekali, baru cerita sama ibu tetangga, tapi begitu suamimu pulang, Mas, kok pintarnya begitu tuh? Heran saya, dari mana belajar? Ayo coba katakan kiri kanan, belajar dari siapa? Saya, tapi, kok bisa? Tadi, suaminya jemput di luar, langsung. Ya, tunggu sebentar. Kok mesra sekali? Oh, ternyata wanita itu bisa menyimpannya. Tapi seringkali juga, saudara, laki-laki diharapkan bisa menahannya. Waktu kita ngomong sama-sama emosi, bisa baik enggak kalau sama-sama emosi? Tapi kalau satu sangat emosi, satu tetap tenang, masih bisa aman kan? Tapi kalau dua-dua sama-sama emosi, rame. Makanya saudara, Alkitab katakan di sini, baik sebagai hubungan atasan dengan bawahan, hubungan di dalam hubungan suami istri, hubungan kerja dan segala sesuatu, Tuhan ajar sama kita apa? Ya, bila ada sesuatu yang sikap perkataan yang penuh kemarahan, kegeraman, emosi, tetap saudara dan saya disuruh menjawabnya dengan lembut. Tetapi kan susah, amin. Nih, sekali dua kali manusia bisa, betul? Bangsa kita kan selalu bilang maksimal 3 kali, betul? Di mana-mana selalu 3 kali. Padahal Tuhan bilang 70 kali, kurangnya berapa banyak itu? Yang poin keempat, saudara. Ya. Jawaban yang harus lemah lembut. Maksudnya apa, saudara? Yang poin 4. Menghargakan pandangannya dia. Oh, dia sedang marah. Dia nganggap saya gini. Iyalah sayang, besok aku rubah. Ya, saya punya teman, saudara. Istrinya ini sudah saat-saat ini menjadi sansak buat suaminya. Ini benar-benar, saudara. Ya, cuman istrinya belum pernah melaporkan suaminya ke polisian. Main pukul terus. Alasannya apa? 20-an tahun mereka menikah dengan baik, punya anak yang sudah dewasa. Tetapi suaminya punya harapan kepada istrinya, tidak pernah terkabulkan. Suaminya cuma bilang apa? Yang, aku cuma ingin kamu tuh lebih berubah. Jawaban istrinya apa? Berubah apa lagi? Dijawab dengan marah. Berubah apa lagi? Saya dengar sendiri, saudara, waktu bertengkar saya datang. Ya, karena istrinya bilang tolong datang, saya datang. Berubah apa lagi? Apanya yang saya harus rubah lagi? Istrinya keras sekali. Nek ajak ngomong kepengen rubah, bukan bilang yang aku ini suruh rubah apa. Tanya, rubah apa lagi? Lah nek nadanya gitu, terus mau ngomong apa? Mesti dia bilang, ya menurut kamu aku kurang apa? Aku tak usahakan berubah. Dingin kalau di suaminya. Tapi kalau nantang, rubah apa lagi?
Mangkel nggak? Bulan kemarin lagi disancak. Iya, istrinya tuh, Pak. Loh, saya bilang makanya, saya bilang, Bu, nek suamimu emosi sama dia anggap engkau belum jadi istri yang baik, kamu tanya di bagian apa. Terus kamu bilang, iya sayang, kamu doa aku supaya berubah. Adem tuh dia. Jangan dilawan dia emosi, ini lawan emosi. Akhirnya, saudara, kelemahan laki-laki kalau sudah emosi itu mata bukan hanya gelap, betul? Tangan ringan. Saudara, betul, tangan yang dulu mau menyentuhmu pun tidak berani sentuh pakai gini, tapi gini. Gitu. Sekarang Pancasila, gitu, bisa 5 di pipi, saudara. Sering masalah kita hadapi, masalah menjadi lebih membesar, menjadi lebih besar lagi, saudara. Tidak ada titik temu, jurangnya semakin melebar dan semakin dalam. Karena reaksi saudara dan saya terhadap sesuatu pandangan orang, pendapat orang, kerinduan orang, omongan orang, penilaian orang, itu kita tidak tanggapi dengan lembut. Tapi kita tanggapi dengan emosi juga. Contoh, saya punya teman, saudara. Istrinya mati kanker. Kenapa mati kanker? Waktu menikah, istrinya sebagai wanita ingin cepat punya turunan. Suaminya bilang, kalau kamu punya turunan, karir saya rusak. Kenapa? Saya nggak bisa lanjutin kuliah saya. Ini anak. Tetap bertahun-tahun dia tidak ingin punya anak. Sebagai wanita, ilmu kedokteran bilang kan, yang sudah umur 30 sekian itu kan elastisitasnya berkurang. Amin. Biar tidak sekolah dokter baca-baca. Loh, pendeta juga harus semua dibaca, bukan hanya Alkitab supaya ngerti. Jangan elastisitas apa, Pak? Karet toh. Loh, nggak ngerti kan harus dikasih training, betul. Suaminya merasa kalau kita punya anak, aku tidak bisa kuliah lagi, aku tidak bisa kuliah lagi. Kita akan terikat sama anak itu dan semua karir saya, aku akan rusak dan berhenti sampai di situ. Padahal istrinya kepingin sekali punya anak. Pendem, sakit, periksa, udah kanker kemana-mana. Dokternya, selesai sudah, kalau sudah kemana-mana di dalam, tidak ada obatnya. Si suami tetap pada pendiriannya sendiri. Pegangnya, suami adalah kepala. Yesus juga adalah kepala gereja, kata firman, betul? Tapi saudara dan saya nek ngusul sama dia tetap diterima toh. Misalnya, Tuhan, aku kepingin masuk kuliah ini. Tuhan bilang, oke, kamu masuk. Tuhan tidak bilang, tidak bisa, aku punya rencana. Pokoknya kamu nurut aja, jangan usul-usul. Tuhan pun yang adalah Tuhan menerima saran, pendapat, usulan, dan doa manusia. Apalagi manusia. Saudara, makanya saya sering, saudara, kalau ngomong sama sesama laki-laki, saya ngomong sangat keras. Karena kita laki-laki, kalau kita tidak benar-benar di dalam Tuhan, wanita cuma dianggap sebagai piala. Kenapa? Begitu kita cinta, kita ubur sampai dapat, kita rela korbankan apapun. Begitu dia jadi milik kita tidak hargakan lagi. Itu laki-laki kalau nggak bertobat. Kalau bertobat, ini satu-satunya yang aku boleh punya seumur hidup. Nggak boleh tuker. Berarti aku harus rawat sebaik-baiknya. Orang secantik apapun, tapi kalau matanya selalu berair, sembab, karena nangis, enak nggak ngeliat? Enak nggak? Tapi mungkin ibu itu tidak sangat cantik, tapi kelihatan sekali dia sangat bahagia. Mukanya cerah, ajak ngomong enak. Coba orang lagi stres ajak ngomong, sengak. Enak enggak nih lihat, waduh, wih ibu itu sih manis sekali kelihatan, tapi begitu deket sengaknya. Saudara, jadi Tuhan mengajar kita masalah itu bisa diselesaikan dengan cara, saudara, ada pihak yang tetap menjawab dengan lembut ketika ada pihak yang bersikap dan berkata kasar. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan? Satu orang yang wanita kerja bidang kecantikan, memang cantik sekali, jual kosmetik itu yang mahal-mahal dari Amerika. Satu hari saya melayani di Jakarta, dia katakan, Pak, suami saya punya peliharaan. Oke, kita berdoa. Kasihani dia Tuhan, istrinya sak cantik gini, ya kok bisa masih punya peliharaan. Laki-laki itu aneh. Secantik apapun istrinya, tetap dia masih membutuhkan walaupun yang kurang cantik. Karena dia keturunan Bapak Abraham dan Bapak Yakub. Abraham berapa banyak istrinya coba? Yakub berapa banyak istrinya? 4. Ya apa enggak? Itu memang wis turunan, saudara. Sehingga perlu dibuat lahir baru. Supaya secara genetiknya dihilangkan. Makanya saya sering bilang, kalau punya anak laki, ojo sampai hidung dan mata seperti bapaknya. Mata-mata keranjang, hidung-hidung belang. Itu repot, saudara. Ya, mending mirip sama ibunya, betul. Sehingga kalau suaminya pulang, oh bawa uang. Dia tahu, saudara. Ya, bisa lebih, yang mandi sih ada air hangat. Kalau enggak bawa uang, yang sini tak mandi, no air panas. Saudara, sebagai istri pun kadang-kadang, ya, cinta itu bersyarat, betul. Loh, kalau tiap hari pulang nggak bawa duit, engkau ini anak nomor 1 butuh uang gedung, anak nomor 2 butuh ini, nomor 3, sumpah nggak? Tapi mana tanggung jawabmu sebagai suami, amin? Loh,
Engkau juga mana tanggung jawabmu sebagai istri? Saudara, Alkitab tidak mengajar hanya suami yang mencari duit. Tolong perhatikan. Ya, bahkan saudara, kalau saudara perhatikan di kitab Amsal pasal terakhir, itu istrinya lebih rajin, lebih pinter mengurus duit, mencari duit daripada suami. Itu firman. Jadi nggak boleh pakai budaya, saudara. Bukan masalahnya suami keker. Emangnya dia jadi centeng pasar. Sekarang saya mau tanya, ini ibu-ibu di sini ya. Nek masih dulu belum nikah, seneng nggak Nek punya suami ganteng sekali? Seneng? Bangga nggak? Tapi ganteng sekali dan nggak bisa cari uang sama sekali, seneng nggak? Nggak seneng. Betul? Ganteng sekali dan bisa cari uang banyak sekali biasanya, amin. Makanya itu juga sifat dasar wanita yang tertulis di Alkitab. Kenapa? Waktu Adam diciptakan dunia nggak lengkap. Nggak lengkap. Kenapa? Belum ada perempuannya. Betul, ada gorila perempuan, ada. Betina, bukan perempuan. Monyet perempuan, ada. Tapi wanita belum ada. Terus begitu Tuhan menciptakan wanita, nggak ada ciptaan lagi. Berarti wanita diciptakan ketika semuanya sudah ada. Makanya saudara, kadang tanpa disadari wanita agak juga sulit bersyukur. Kadang sulit, kenapa? Suami sudah baik, sudah sabar. Mungkin ada kekurangannya sedikit lah. Misalnya, misalnya kurang perhatian. Laki kan cenderung begitu, saudara. Ibu-ibu di sini yang gunting rambut, terus suamimu bilang, waduh, yang kok lebih cantik. Berapa orang? Coba. Engkau gunting 100 kali pun dia tidak tanya, betul? Paling nanya, berapa gunting tadi? Iya, dia tidak bilang kok lebih cantik, tapi dia pikirkan berapa uang ini. Makanya wanita juga lebih baik bisa cari uang sendiri. Kata Alkitab loh, bukan kata saya. Saya punya satu buku judulnya kalau nggak salah 99 kesalahan wanita. Ya, sayang buku itu dipinjam teman tidak pernah kembali. Memang susah, pinjam sama minta tidak ada bedanya, saudara. Di sana dikatakan apa? Wanita begitu nikah, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada suaminya. Dia kemudian mengurus rumah tangga. Kalau ada apa-apa dengan suaminya, dia kelabakan, tidak bisa memulai apapun. Karena dia hanya ngurusi di rumah. Itu salah satu kesalahan. Terus kesalahan yang kedua, saudara, merasa sudah duit ada, perhatian ada, wis sudah selesai. Itu juga kesalahan, saudara. Namanya laki, saudara, maaf ya, saya laki. Ya, nek lihat orang cantik, tidak mungkin tak tengking. Pasti, walaupun sekedar cuma lihat, pasti ada matanya kadang-kadang gini. Saya pun sering lihat wanita, lihat laki ganteng kadang gini. Sama. Bukan berarti kita mata keranjang, bukan. Tapi memang kadang-kadang ya seperti itu. Cuman sampai itu ya selesai. Tidak mungkin misalnya ibu-ibu begitu lihat ganteng, dalam nama Yesus. Wah. Tidak mungkin. Berarti itu dulu pernah ditinggalkan sama yang ganteng. Jadi kepahitan. Iya dong, tiap lihat yang ganteng ditengking. Baik. Kenapa saudara dan saya perlu menjawab dengan ramah? Karena kalau lihat saudara, ya. Kalau kita menjawab dengan ketus, kalau kita menjawab dengan kasar, berarti apa? Belum tentu waktu dia memperlakukan kita tidak baik, waktu dia berkata-kata dengan kasar, waktu dia memperlakukan dengan tidak layak, belum tentu itu sudah saatnya dia dihukum Tuhan. Belum tentu saat itu dia sudah keluar daripada batas kasih karunia. Sehingga saudara dan saya, Tuhan aja masih sayang dia, ya sudah, saya juga masih sabar. Gitu loh saudara. Saya ketemu. Ya, satu orang. Hobinya kemana? Nonton tari telanjang. Sudah punya istri? Sudah. Bahkan yang kurang ajar sama istri pergi nonton berdua. Kurang ajar enggak? Risih enggak wanita sama suami nonton tari telanjang? Risih. Apalagi misalnya dia lebih bahenol, sini bahinil. Misalnya gitu. Risih kan? Saudara. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi genap apa kata firman Tuhan? Bila mata kananmu membawa engkau dalam dosa, cungkillah. Pulang dari naik klub tengah malam, dia tabrak pembatas jalan dan masuk ke mata kanannya itu macam-macam. Sehingga mata kanannya diganti dengan bola mata palsu. Hanya pakai mata kiri. Genap firman Tuhan, betul? Kalau yang mata kanan bikin dosa, baru buang. Hilang, saudara, dibuang separuh. Baru dia bertobat. Ada, saudara. Kalau dilihat gini, dia kacamataan, saudara pikir itu mata asli, enggak, sudah segera. Saya juga kaget waktu dia keluar. Itu bola mata palsu, karena sudah hilang. Oke, kita lanjut sedikit, habis ini kita pulang. Ya, saudara masih lanjutkan tugas. Kesabaran kita seringkali tidak seperti di tingkat yang Tuhan mau. Kita seringkali ada apa-apa, Tuhan, ayo Tuhan bertindak. Ayo Tuhan, ayo. Tuhan ajar kita apa? Tetap menjawab dengan ramah, bukan Tuhan hajar dia, pukul dia, didik dia. Enak. Ya, seperti yang saya tadi ceritakan, ini orang istrinya cantik sekali, saudara. Kalau dilihat apa sih kurangnya istri secantik itu? Masa
ngasih gendaan. Gendaknya enggak cantik, saudara. Ternyata apa, saudara? Ada satu buku yang baru-baru ditulis oleh seorang mantan pelacur internasional. Ya, itu menjadi buku bestseller. Saya lupa namanya siapa. Itu pelacur, saya lupa. Nanti saya cari lagi ya. Bulan depan saya kasih tahu saudara, saudara bisa beli bukunya. Itu mantan pelacur internasional, pelacur kelas atas yang bertobat menjadi konselor pernikahan. Seorang pelacur, saudara. Dia katakan apa? Orang yang datang kepada dia, ya, dari puluhan ribu laki-laki yang dia layani, sebagian besar tidak membutuhkan hubungan seks. Sebagian besar hanya datang untuk cerita, ngobrol sama dia di kamar, cuma cerita. Ada yang bilang, istriku tidak mau tidur sama aku karena aku ngorok, aku selalu disuruh tidur di sebelah. Kemudian ada lagi yang bilang, kita dewasa semua di sini kan? Ya, mereka juga dewasa walaupun masih 20-an. Ya, yang penting sudah 17 ke atas kan? Ada yang 17 ke bawah? Silakan tinggalkan ruangan ini. Sekarang dia menjadi seorang konselor pernikahan yang sangat amat mahal. Karena kenapa? Dari puluhan ribu laki-laki yang dia layani, dia punya sebuah kesimpulan. Inilah yang dibutuhkan laki-laki. Ada. Cuma apa? Datang ke dia, bukan mau tidur sama dia, cuma cerita, ngeluh. Karena itu, saudara. Ternyata, saudara, berarti tidak hanya perempuan yang suka bercerita, tapi juga laki-laki. Amin. Sadar enggak, saudara? Wah, sesudah saudara menikah, tingkat kuatnya bicara lebih kuat. Ketika suami baring di sisimu, apa engkau bilang, kita tidur yang, atau yang dengar cerita lo gini yang, ibu tetangga sebelah kemarin gini yang, sebelahnya lagi gini yang, sebelahnya lagi. Saudara lagi patroli keliling RT, betul? Loh, sekarang saya mau tanya benar-benar ibu-ibu, sering enggak ya, di tempat tidur itu bukan untuk tidur, tapi untuk mencurahkan apa yang enggak bisa keluar. Padahal laki-laki, saudara, sering kalau dia sudah mau geblak, dia mau geblak. Tapi sini, cicuit. Waktu Tuhan menciptakan Hawa, itu Adam dikasih tidur sih, kendor, supaya enggak pesan-pesan macam-macam. Kalau pesan, saudara, Adam bisa bilang, Tuhan, ini calon istriku, ya, kasih tombol on off ya Tuhan. Ya nih aku mau bobok tak off supaya dia mingkem. Enggak, Tuhan enggak kasih tombol on off. Makanya Tuhan bilang, lu tidur nyenyak, pokok sudah jadi aku bawa. Laki-laki, Tuhan enggak memberikan engkau istri persis seperti maumu, itu persis seperti mau Tuhan. Berarti kalau bilang, sampai hari ini tidak ngerti saya, sampai hari ini dia, berarti engkau yang disuruh mengerti dia. Karena dia tidak diciptakan untuk mengerti engkau. Wanita juga begitu. Waktu Hawa diciptakan, saudara perhatikan. Apa kemudian sebelum dibawa ke Adam, dia bilang, apa keinginanmu kalau aku, bagaimana tipe ideal suami yang kau inginkan? Tidak ada, langsung dibawa deh, ketemu. Apa pernah disurvei dulu? Allah Bapa bilang, sebentar, aku mau ketemukan kamu, tapi aku mau tahu apakah ciptaanku yang di sana sedang tidur itu sesuai dengan maumu. Isi kuesioner. Pertanyaan nomor 1, tipe idealmu gimana? Tinggi, kurus, gemuk, pendek? Saudara, dan itu semua diciptakan seleranya. Lah, jadi kalau ada nggak cocok rasanya, ada selisih pendapat, ada tukaran, ada apa, memang seperti itu faktanya karena engkau tidak diciptakan untuk suamimu. Tapi kalau dulu dirayu, sayang, aku tahu kau tercipta untukku. Wah, kepalanya besar, goblok. Loh, wanita itu terus terang, saudara. Ya, saya mau cerita sedikit. Saudara, wanita itu paling tidak tahan apa, saudara? 1, perhatian. Ya dong, diperhatiin. Kamu sudah makan belum? Padahal enggak diantari makan, seneng ditanya gitu, betul? Mestinya sudah makan belum? Belum, antarin toh. Cuma nanya tok. Tapi sudah seneng. Kayak gitu, sudah makan. Padahal saya enggak nganterin. Dan dia seneng, gitu. Diperhatikan. Itu cuma dikasih angin sorga aja seneng belum sorga. Belum. Habis itu jadi angin badai. Kedua, saudara, pujian. Ada yang tahu saya punya pacar. Dulu kamu sama dia. Saya jawab. Memang saya banyak kali pacaran. Tapi, kenapa saya terus putus? Saya tidak temukan yang sekarang saya temukan di dalam kamu. Wah, bangganya saudara. Dia merasa dia melebihi mantan-mantan saya. Lebih apa? Lebih goblok. Kenapa lebih goblok? Lah saya nih, tukang ganti pacar kan berarti saya yang bermasalah. Bukan pacar saya. Tapi dia senang sekali ketika saya katakan, saya tidak menemukan di mereka yang saya cari, di engkau. Wah, nah dia senang, dia percaya, padahal biasanya dia jadi korban juga. Ya, makanya sering saya juga kalau khotbah di kaum muda, terutama di pemudi, saya ajar, saudara.
Hati-hati sama mulut laki-laki. Banyak kan ibu-ibu di sini juga, walaupun mungkin tidak banyak sekali, minimal ada yang tertipu oleh rayuan laki-laki. Dulu ketika dia menguber saya, semua dia korbankan. Saya suruh dia datang hujan-hujan, iya. Saya pulang tengah malam, dia jemput. Iya dah. Dengan berbekal tolak angin, misalnya begitu. Oh, dia sangat mencintai saya, dia berkorban. Padahal saudara tidak ngerti hukum tabur tuai. Amin. Sekarang dia berkorban terus waktu pacaran, begitu nikah dia menuai, dia korbankan terus, betul? Loh, banyak ibu-ibu, bener sih. Kenapa saya tidak dengar dari dulu? Lah makanya Tuhan tidak kasih wanita kelewat pinter supaya bisa menikah. Kalau kelewat pinter dia tahu rayuan itu cuma sementara. Coba saudara dirayu, saudara bilang, bohong. Begini. Engkau yang paling cantik di mataku. Wah, saat ini gitu pasti nggak jadi nikah. Amin. Makanya dikasih agak bodoh sedikit. Loh, ini mantan saudara. Ya, saya jujur. Terus apa lagi dari itu kan jelas, ya kan? Perhatian, ya toh. Terus apa lagi? Pujian. Terus pengorbanan. Itu. Misalnya nggak ada duit pun, gaji kecil. Kamu nih tak beli no, mau nggak masalah. Kamu lebih berharga dari apapun yang kupunya. Dia langsung geblak, nggak ditumpangi tangan, saudara. Ya, nggak usah didoa no, geblak dewek. Ya, persis kayak ikan dibawa ke darat, plak 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 plak. Memang orang saudara wanita itu selalu jatuhnya di situ. Saya punya teman, maaf, pacari cik cantik, saudara. Saya bilang, kok ada perempuan salah lihat? Ternyata bukan salah lihat. Rayuannya mengganggu telinga. Itu membuat wanita itu diayun-ayun ke langit ketujuh. Betul? Waktu diayun ke langit ketujuh, dia lupa nyanu kembali, jatuh, plak, hancur. Itu loh saudara. Tapi minimal ibu-ibu dulu, walaupun mungkin ada masalah di rumah tanggamu, minimal dulu waktu kau masih pacaran, dia baik padamu. Minimal pernah ngalami yang baik. Amin. Ya sudah toh. Minimal pernah ngalami. Ya dah. Daripada tidak pernah sekali. Amin. Loh, saya pernah lagi cerita nih. Ya, mumpung tidak ada istri saya di sini. Ya, saya pernah, saudara pacaran, saya mau ngetes. Kalau dulu kan saya rayu, oh gak geletak, geplak, pokoknya gampang. Ya, namanya dulu umur 20-an, ganteng dulu tidak segede ini, masih atletis ya. Terus wajah juga tidak seperti ini, masih imut-imut saudara. Ya. Terus saya kepengen tes. Yang ini kan semua saya rayu, saya baik-baiki. Nah, ada satu yang saya tunjuk sifat asli saya. Saya marah, saya tunjukkan, saya marah. Kamu pulang sendiri? Aku tidak mau jemput, sana naik taksi. Kalau lagi marah. Ya. Terus kalau sering nonton, nonton ya, midnight bagus. Malas aku. Selalu malam, ya sudah, nggak usah. Saya kasar. Nggak lama dia minta putus, saudara. Loh, kok minta putus? Saya nunjuk sifat asli saya, kan bersyukur saya jujur, amin. Ternyata wanita nggak suka kejujuran, aneh sekali. Loh, iya. Makanya laki-laki semua tahu, ketika kita mau dia jangan tunjuk aslimu, amin. Bapak-bapak. Nanti ini sudah nikah, punya anak 2-3, tunjuk aslimu, dia tidak bisa lari daripadamu. Amin. Amin. Nasi telah jadi bubur, padahal bubur masih bisa jadi bubur ayam. Amin. Dia bodoh, dia tidak tahu resepnya, saudara. Ya, dia pikir nasi sudah jadi bubur selesai. Lu nek jadi bubur habis ini selesai. Terus yang poin terakhir, saudara. Menjawab dengan ramah. Terus saudara lihat, perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi apa, saudara? Kita yang orang tidak puas, kita orang yang marah, yang kecewa, yang jengkel, yang macam-macam, kita yang dituntut sebagai pihak yang salah. Saudara, kita harus merespon dengan baik. Kemudian, pihak yang marah tidak bisa dengan kemarahannya, dengan emosinya mendapatkan hal-hal yang baik. Kenapa? Justru dengan emosi bisa keadaan menjadi semakin buruk. Siapa di sini di rumah tangga nggak pernah ada perbedaan pendapat, selalu seia sekata, seperti cerita H.C. Andersen. Maka putri dan pangeran hidup bahagia selamanya. Angkat tangan. Nggak ada. Tapi siapa di sini yang pernah tengkar di rumah tangga? Angkat tangan. Saya angkat tangan sudah. Saya pernah berantem. Nggak tahu Pak berapa ribu kali sudah boleh dansa. Nggak ingat misalnya gitu. Sekarang lihat di sini, Tuhan mengajar saudara dan saya apa? Menghadapi sesuatu itu dihadapi dengan lembut, bukan dengan sifat defensif. Bisa mengerti sifat defensif? Tapi kadang orang yang defensif akan selalu apa?
tidak menerima pendapat penilaian orang lain. Dia selalu memasang pagar, aku yang benar, pihak lain yang sah. Orang seperti ini sulit diperbaiki. Tuhan mengajar saudara dan saya tidak punya sifat defensif, mempertahankan diri, tapi mendengarkan pendapat pihak lain. Tidak bisa seperti teman saya itu. Tidak mau punya anak. Nanti aku tidak bisa lanjutkan kuliah. Istrinya meninggal, dia nikah lagi. Memang tidak salah nih istri meninggal, nikah lagi. Amen. Tapi nek belum meninggal, jangan dibuat meninggal. Ya, itu pembunuhan. Ya, tapi kalau ibu-ibu gampang membuat suaminya cepat meninggal. Tanpa termasuk pembunuhan. Kasih dia makan makanan kolesterol super tinggi. Yang mengapa pokoknya bikin asam uratnya tinggi. Tiap hari saudara masakan yang seperti itu, dia akan cepat meninggal. Dan tidak bisa saudara dituntut membuat dia kolesterol. Amin. Ada nggak begitu? Karena istrinya masakkan begini, maka dia kolesterol. Ada nggak? Kira ada tuntutan seperti itu? Sudah selesai, 1:30. Cok kesuwean. Ya, nanti bosen. Sekarang, nek sudah dengar pulang praktek. Nek dia marah, aku ndak marah, tak jawab pelan-pelan. Terus, nek yang marah, Alkitab mengajar, engkau jangan mengharapkan kau dapat apapun dengan sikap marah, dengan sikap emosimu, dengan kekerasanmu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu orang Kristen. Jadi, Alkitab tidak mengajarkan saudara dan saya pakai cara kekerasan. Bisa cara kasar untuk mengungkapkan kejengkelanmu, kemarahanmu, tuntutanmu. Tapi juga Alkitab tidak mengajar saudara yang dimarahi, yang dikasari untuk bersikap defensif, balik menyerang kembali. Kalau saudara dan saya orang Kristen. Makanya ingat, saudara, sebelum saya tutup. Ketika Musa menerima hukum Taurat, Tuhan tidak sebutkan itu. Ada yang Kristen berapa orang di sini? Ada yang Katolik berapa orang? Tolong angkat tangan. Yang Kristen berapa orang? Yang Katolik berapa orang? Angkat tangan. Turunkan. Ada tidak disebut di Alkitab atau kitab suci 10 saran Tuhan? Selalu disebut 10 print. Betul apa tidak? Katolik mau Protestan semua sama, betul? 10 print? Tidak ada disebut 10 saran. Nek namanya saran bisa diragukan, bisa kalau perintah. Hukum ini bersifat perintah, saudara. Ya, kalau saudara kuliah di fakultas hukum bersifat imperatif. Hukum bersifat memaksa orang untuk mentaatinya. Karena kalau tidak taat, ada konsekuensi hukuman. Ada konsekuensi sanksi. Mulai sekarang kalau saudara dan saya Kristen. Ya, mengapa masalah tambah besar? Mengapa masalah jadi tambah runcing, nggak ada titik temu? Karena satu memaksakan kehendak, dua yang dipaksa defensif. Nggak ada titik temu, tambah parah. Yang kedua, yang satu, orang punya pendapat gini, dia nggak mau terima. Dia serang balik. Yang ketiga, ya, kita tidak cukup sabar menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat. Yang keempat, Tuhan tidak menghalalkan kekerasan. Aku suami, aku laki. Nggak ada ayatnya, saudara. Tuhan bilang, hai istri, turuti semua kata suamimu. Nggak pernah ada, betul? Nggak pernah ada. Tuhan bilang, hai istri, tunduk. Pengertian tunduk itu, saudara, di setiap budaya menerjemahkannya berbeda. Nih budaya timur, pasrah bongkoan. Neraka katut, surga nunut. Wanita itu, saudara, nasibnya agak malang. Nek ke neraka pasti katut, ke surga belum tentu nunut. Kenapa? Nek suaminya jatuh melarat, miskin, dia pasti ikut sengsara. Tapi nek suaminya sukses, belum tentu dia ikut menikmatinya. Bisa suaminya punya gendak baru. Alkitab mengajar kita bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Entah bawah atasan, entah pasangan suami istri, entah teman kerja dengan orang lain. Sebagaimanapun saudara dan saya mengerjakan sesuatu seperti sangat sempurna, tetap akan ada orang lain yang tidak puas dengan apa yang kita kerjakan. Makanya saudara ingat ya, rumah sakit, hotel atau apa, itu menawarkan jasa. Itu yang dijual jasanya. Nah, menawarkan jasa lebih ke arah personal. Kalau menawarkan benda bukan personal, tapi harga. Tolong tak tanam ini. Contohnya, supermarket sini jual susu Indomelek sekian, supermarket sana jualnya sekian lebih murah. Orang cari yang lebih murah. Ekonominya terbatas, cari lebih murah. Tapi kalau ekonominya cukup, cari yang AC mah yang dingin sekali. Panas sana. Kalau jasa, itu kalau benda perangnya di harga. Kalau jasa perangnya di pelayanan. Obat sama, rumah sakit sana orang ini obatnya ini juga. Tapi pelayanannya. Pelayanan bicara tentang apa? Mulai dari di depan, mulai dia masuk dari pintu gerbang. Pelayanannya gimana? Parkirnya gimana? Dia mendaftar, betul? Terus mulai dimasukkan ke kamar. Di kamar itu semua sequence of service-nya harus benar.
Bedanya hotel bintang 5 dengan hotel bintang 1, 2, di mananya? Memang fasilitas menjadi yang utama, tetapi servisnya. Nasi goreng sama, nasi digoreng bukan nasi dikukus. Bedanya di mana, Nek? Saudara makan di bintang 5, nasi gorengnya ada dikasih garnisnya, ada hiasan-hiasannya. Yang melayani cara ngasihnya bener dari kanan. Kenapa? Dia disekolahkan supaya ngelayani bener. Nek di warung, nih, saudara, tapi kalau di hotel bintang 5, semua mesti standar apa? Sterilisasi. Itu sudah dimasukkan ke dishwasher, dicuci dengan air mendidih. Jadi mematikan kuman, keluar, anget, panas itu piring, garpu semua panas. Apa saudara? Bukan hanya fasilitas kalau di dalam bidang jasa, tapi pelayanan. Pelayanan bicara tentang keramahan, perhatian, standar servisnya gimana. Jangan orang masih nunggu, nggak dimasuk-masukkan. Betul, sudah sebentar belum kamarnya masih dibersihkan. 2 jam dia tunggu, mati di depan. Jual benda itu perangnya di harga. Harga lebih murah, orang akan cari barang yang sama. Tapi kalau perangnya di pelayanan, itu ke servis. Kenapa ada dokter gigi super mahal, ada dokter gigi murah? Bukan alat sama aja, betul. Ada nggak alat yang bornya segede gini? Tidak ada, semua sama. Tapi pelayanan, silakan. Bapak sudah selesai, hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Sederhana, hamba tidak bisa bicara yang ruwet-ruwet, hamba tidak bisa. Karena terbatas sekali menjelaskan. Tapi engkau akan menjelaskan di hati kami masing-masing. Di bidang mana kami salah, reaksi apa yang keliru, respon apa, cara kami mendapatkan kemauan kami dengan keras, dengan kasar. Tuhan, tolong kami untuk berubah. Tuhan Yesus, bila ada sesuatu yang tidak engkau sampaikan tempat ini, hamba akan sampaikan. Amin. Buka mata. Saudara, saya mau tanya. Saya minta orang itu mengaku dengan cepat. Sudah hampir jam 2. Ya. Saya tiba-tiba melihat rongga hidung di dalam. Ya. Dan saya tidak tahu ada gangguan apa. Tapi sepertinya itu bukan ada polip, ada sinus di dalam. Nggak ada kelihatan benjolan di dalam. Ya. Tetapi sepertinya, saudara, orang ini punya alergi. Ya, karena tidak ada kelihatan benjolan di dalam. Kalau saya doa dikasih lihat benjolan, mungkin sinus atau polip, tidak ada. Ya, siapa di sini yang sangat mudah alergi, entah dengan debu, ya, perubahan cuaca, dan itu mudah sekali hidungnya itu punya masalah? Ada? Sekarang berdiri di tempat saudara, kita mau berdoa. Pegang hidungnya sekarang. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk juga menyembuhkan. Bukan hanya mengajar, tapi memberitakan bahwa Tuhan itu hidup. Dan Tuhan mengatakan di mana saja Injil itu diberitakan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Maka jadilah engkau sembuh, karena Yesus yang engkau sembah, Yesus yang engkau ikuti, yang engkau percaya, sanggup menyembuhkan engkau dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelemahan pada hidungmu sekarang juga itu keluar dari hidungmu, enyah dan pergi. Tidak boleh kumat seumur hidupmu kelemahan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, bulan lalu saya dengar waktu saya masuk ruangan, saya merasa kaki saya sebelah sini bermasalah. Ternyata ada yang dipen kakinya. Ya, tetapi ini beda. Ya, saya tidak tahu ada keluhan kata tulang. Bukan yang kemarin bulan lalu dipen kakinya. Saya tidak tahu bagian apa dari tubuhnya selalu dia katakan tulang. Kalau tulang bahasa Batak lain, saudara. Ya, adakah di sini memang kau punya keluhan? Saya nggak tahu kenapa ada kata tulang. Ada. Kenapa itu? Yang sebelah situ, itu pangkal di situ. Ada lagi yang lain? Iya. Kenapa? Rematik tulang. Oke. Saudara, kita mau berdoa. Saya sudah bilang sama saudara kan? Ketika saya tinggalkan kerjaan, saya deal dulu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya ke khotbah firman-Mu cerita bahwa Engkau sembuhkan, Engkau harus sembuhkan orang. Aku tidak mau jadi jual obat. Dan Tuhan mengenapi janjinya, dia bilang, kau buktikan bahwa aku ngomong benar. Kau buktikan yang aku tulis itu aku lakukan. Kita akan berdoa. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh karena nama itu, nama yang kami sembah dan kami layani, yang kami akui sebagai Tuhan yang berkuasa. Penyakit tulangmu sembuh sekarang. Sembuh sekarang karena kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pulang dan penyakit ini pergi daripadamu. Tidak ikut engkau pulang. Mulai hari ini. Terima kasih. Saudara, saya melihat seseorang. Dia berbaring di tempat tidur. Kemudian saya merasa Pak Hari bisa maju ke depan. Menghadap ke sana, Pak. Iya.
Di bagian sininya ada keluhan. Bukan bagian sebelah sini, tapi bagian sini. Itu sering kau alami ketika engkau berbaring. Mana orangnya? Sudah berapa lama? 1 bulan. Ada lagi yang lain yang menderita tempat yang sama. Tolong berdiri sekarang. Iya. Taruh tangan di dada, karena mungkin tidak susah megang ke belakang. Taruh tangan. Tuhan, terima kasih engkau hadir di tempat ini. Ibadah ini bukan ibadah yang liturgis saja. Bukan ibadah yang diulang-ulang, ibadah yang sama. Bukan ibadah omong kosong, tetapi ibadah yang dinamis, ada kuasa Tuhan di dalamnya yang bekerja. Jadilah mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang. Apapun gangguan itu, dari manapun asalnya, berapa lama pun itu juga, aku berdoa di dalam nama yang di atas segala nama yang aku sembah. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulang, penyakit itu tidak ikut engkau pulang. Amin. Saya melihat satu lagi. Ini orang sakitnya aneh. Ya, saya izin saudara ya, saya izin sekali lagi ya untuk menunjukkan tempat sakit. Ada orang punya sakit di di ibu jari kakinya. Ibu jari kakimu tuh sering nggak nyaman. Bukan karena kukunya terbelah, lepas atau apa. Adakah orangnya di sini? Sudah berapa lama itu? Baru berapa bulan berdiri di tempat kita. Tuhan kiranya memulihkan ibu jari kakimu. Apapun penyakitnya di situ, supaya pulih mulai hari ini, normal, rasa sakit, nyeri, hilang, sempurna baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, mungkin yang terakhir, karena setiap mereka harus kembali ke tugas masing-masing. Amin. Iya. Itu saja yang saya sampaikan. Ada hal yang mau saya sampaikan secara pribadi kepada orangnya. Tidak untuk diumumkan di tempat ini. Ya, nanti saya beritahu Pak Hari. Saya minta 1 orang di sini tunggu. Ada pesan Tuhan buat dia. Ya, mimbar saya serahkan kembali Pak.